Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah bil qabul wa ta'ami kulli surah wa sallallahu alaihi wa sallam wal akhirah. Tabi'an li kulli syarjali wa tarbiyyah khallana wa liwalidina wa ala kulli musyahidin. يرجع علينا وخصوصا إلى مصنف هذا الكتاب وإلى جميع مشايخنا في سارة ومشايخنا في ياما مشايخنا في مشايخنا في بندا أن الله يعلي درجاتي في الجنة ونفعنا بهم وبعلم بدارهم آمين وعلى نيتي أن الله ينور قلوبنا وقلوبنا وعلى توبة وعلى والموت على دين الإسلام والإيمان الحق سيد والدنا وعلى كل نية صالحة وإلى أحمد وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memasuki pada bab keempat dari ringkasan sejarah atau ringkasan penjelasan tentang mazhab Imam Syafi'i. Kemarin ada sejarah ringkas, ada ulama-ulamanya yang ada di Syafi'iyah, kemudian proses penulisan madhab dan seterusnya. Nah sekarang yang keempat adalah ahammu kutubil madhab, kitab-kitab penting yang ada di mazhab Syafi'i. Tanqasimu kutubul fiqh ila aqsam. Kitab-kitab Syafi'i ini terbagi beberapa bagian. Ada mutunin wa syuruhin wa hawashin wa fatawa. Ada matan-matan, ada syarah-syarah, ada hasyiah-hasyiah dan fatwa-fatwa. Wa ghairu dzalik wa humul kutub al-mutawalah al-an fi halaqatil ilm. Kalau matan ini biasanya tipis-tipis ya, kitab yang tipis-tipis. Kalau syarah, syuruh ini kitab yang tipis-tipis tersebut kemudian disyarahi menjadi tebal karena dijelaskan. Kalau hawashi, jadi bedanya syarah dengan hawashi ini, kalau syarah matannya itu ditulis total, matan itu ditulis total. Kalau hawashi ini hanya dikutip, jadi hanya menjelaskan bagian-bagian dari matan, itu ya. Kalau Anda lihat misalnya kitab hawashi itu biasanya waquluhu apa kemudian dijelaskan siapa penulis hawashinya. Tapi kalau syarah disebutkan total matannya, kemudian beliau jelaskan kadang per qadhiyah, kadang per lafaz. Yang jelas matan dan susunan redaksinya disambung. Jadi matan dengan syarahnya itu sambung menjadi satu kesatuan kalimat, menjadi satu kesatuan paragraf seperti itu. Tapi kalau hawashi, hasyiah itu sifatnya mengutip beberapa yang penting yang menurut penulis hasyiahnya ini perlu untuk dijelaskan. Beliau kutip matan wa qauluhu kadza, kemudian beliau jelaskan seperlunya. Yang masing-masing ada yang tebal, ada yang tipis. Wa fatawa, kalau fatwa ini kitab kumpulan tentang fatwa-fatwa dari ulama-ulama Imam Syafi'i. Minal mutun, nah, contoh dari kitab-kitab matan. Ar-Risalah Al-Jami'ah, ada nama kitab namanya Ar-Risalah Al-Jami'ah, Alamah Sayyid Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Wasafinatun Najah li Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami. Ini Safinatun Najah ini yang sangat banyak dipakai di Indonesia, dan kita termasuk alhamdulillah ngaji setiap habis maghrib. Namun yang kita baca syarahnya yaitu Kasyifatus Saja, karena Safinatun Najah di Indonesia ini disyarahi oleh Mbah Nawawi Banten. Wal Mukhtasarani Al-Kabir Al-Musama Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah, Rasulullah kitab Muqaddimah Hadramiyah was-Shaghir.
Wakilahuma li Syekh Al-Alamah Abdullah ibn Abdurrahman Bafadhal. Ini Muqaddimah Hadramiyah juga alhamdulillah kami pernah ngaji di Yaman. Wal Yaqutun Nafis, ada Yaqutun Nafis Al-Alamah Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Wa Matnul Ghayah wa Taqrib. Wah, ini yang paling terkenal di hampir semua pondok pesantren yang ada di Indonesia. Ini pasti ada fase belajar Ghayah wa Taqrib. Kemudian nanti dilanjutkan pada Fathul Qarib lil Imam Abi Syuja' Al-Asfihani. Kalau Fathul Qaribnya punya siapa? Imam Bajuri. Kok Imam Bajuri sih? Imam Bajuri itu syarah Fathul Qaribnya, Hasyiah Fathul Qarib. Imam Bajuri siapa namanya? Malah lupa. Wa Mandubatu Sofati Zubat dari Imam Syihabuddin Ahmad Ibn Ruslan. Ini Zubat nih yang terkenal, kalau nggak salah nazamnya itu 1016. Wa Amdatu Salik. Terus dari Imam An-Naqib wa Tanbih wal Muhadzab dari Imam Asy-Syirazi. Wa Minhajut Talibin Rawdah lin-Nawawi wal Irsyad Ibn al-Maqri. Imam Nawawi malah yang ini apa, Minhajut Talibin. Ini yang kitab fikih paling fenomenal menurut ulama. Menurut ulama kitab ini paling banyak disyarahi oleh ulama. Bahkan dikatakan ada 1000 syarah Minhajut Talibin. Kitab sangat fenomenal. Kalau di Mesir katanya dijadikan modul untuk doktoral S3. Itu semua matan-matan ya, matan. Dan Minhajut Talibin ini kitabnya redaksinya itu sangat singkat tapi padat. Padahal Minhajut Talibin ini termasuk lumayan tebal dibanding Takrib, dibanding Fathul Qarib. Tapi redaksinya sangat singkat, yaitu bukti kealiman beliau Imam Nawawi. Makanya beliau dijuluki Murajjihul Madhab, ulama yang mentarjah qaul-qaul, pendapat-pendapat yang ada di madhab Syafi'i. Wa minasyuruh Nailur Raja bi Syarhi Safinatin Najah. Ada nih, saya punya insyaallah nih, ada Nailur Raja. Di Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Wa Busyra Al-Karim Syarh Muqaddimah Al-Hadramiyah li Syekh Al-Alamah Sa'id bin Muhammad Ba'ashin. Syarh Ibnu Qasim Al-Ghazi Alamat Abi Syuja'. Oh, Ibnu Qasim ya, Fathul Qarib itu Ibnu Qasim. Kalau Bajuri itu syarahnya Fathul Qarib, Ibnu Qasim. Wal Iqna Syarh Matan Abi Syuja', kadzalika Al-Khatib Asy-Syirbihi. Fathul Allam di Syarh Mursyid Al-Anam Al-Alamah Al-Jurdani. Wa Syarh Sahih Al-Islam Zakara Al-Ansari ala kitabih Al-Minhaj Al-Manhaj apa ya? Al-Musamma bi Fathul Wahhab. Jadi beliau Syekh Zakaria Al-Ansari ini kebanyakan kitab-kitab beliau itu disarahi oleh beliau sendiri. Ini kitab Minhaj disarahi Fathul Wahhab. Wa Fathul Mu'in bi Syarhi Qurratul Ain. Fathul Mu'in syarah Qurratul Ain Al-Alamah Zainuddin Ibn Abdul Aziz Al-Malibari. Ini juga beliau disarahi sendiri ya. Jadi Qurratul Ain disarahi menjadi Fathul Mu'in. Gimana? Qurratul Ain disarahi namanya menjadi Fathul Mu'in. Kemudian Fathul Mu'in disarah di hasyiah, bukan sarah. Yang paling terkenal hasyiah Fathul Mu'in adalah I'anatut Talibin. Nah, jadi aslinya Fathul Mu'in ini tipis banget di ketika masih Qurratul Ain itu tipis banget kitabnya. Wa syuruh Minhajil Imam An-Nawawi Arba'ah. Wah ini
Minhajut Thalibin yang tadi kitab-kitab matan itu memang kitab fikih punya Imam Nawawi. Minhajut Thalibin ini memang paling fenomenal karena dari redaksi yang tipis itu beliau melahirkan sekian penyebutan hukum. Kepiawaian beliau di dalam membuat redaksi itu memang luar biasa, Imam Nawawi ini. Makanya kitabnya sangat fenomenal. Nah ini kemudian di mana tadi? Wa syuruhu minhajul Imam Nawawi. Makanya ini syarah-syarah ini sangat terkenal dan dipakai sekali di Indonesia. Syuruhu minhajul Imam An-Nawawi al-Arba'ah. 4 syarah-syarahnya kitab Minhajut Thalibin. Yang pertama Syarhul Mahalli al-Musamma Kanzur Raghibin. Ini Mahalli nih. Wa Syarhul Khatib Asy-Syirbini al-Musamma Mughnil Muhtaj. Wa Syarhul Sams Ar-Ramli al-Musamma Nihayatul Muhtaj. Wa Syarhul Syekh Ibnu Hajar al-Musamma Tuhfatul Muhtaj. Nih. 4 ini alhamdulillah ada semua ini kitabnya, insyaallah. Ya setidaknya kitabnya ketinggalan nggak ada di sini ya. Tapi kalau di PDF ada di tablet. Kemudian wa minal hawashi al-mufidah hasyah Syekh Al-Bajuri ala Syekh Ibnu Qasim al-Madani Syuja'. Ini hasyahnya Fathul Qarib ya. Wa hasyatul alam Asid Bakar bin Syata Ad-Dimyati. Abu Bakar Syata ini I'anatul Talibin ya. Dan Abu Bakar Syata ini kalau nggak salah di kuburannya di Indonesia ya, Dimyati, ya kan? Beliau orang India kalau nggak salah, tapi kuburannya di Indonesia. Dan masih keluarganya Gus Baha ya kalau nggak salah ya. Walau alam ya, saya suka lupa. Wa hasya Syekh Al-Alama Abdullah bin Hijazi Asy-Syarqawi. Nah ini hasyah Syarqawi ini alhamdulillah kita dulu juga berjalan belajar ini sama teman kami di Sarang yang mensyarahi Tahrir ya. Wal Hawashi al-Madaniyah ala Syarh Ibn Hajar al-Muqaddimah al-Hadramiyah. Hasyah banyak sekali ya. Li Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi wa hasyiyatut Tirmuzi ala nafsi syarh wa hasyiyatul Bujairami ala al-Iqna'. Ini Al-Khatib wa hasyiyatul Syekh Sulaiman Al-Jumal Al-Bujairami ala syarh al-Minhaj. وكذلك حواشي شروح المنهاج المتقدمة الذكر كحاشية الشيخ عبد الحميد الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة لابن حجر وحاشية الشيخ القليوبي وعميرة على شرح المحلي وحاشية الشيخ الرمليسي ورشيد على النهاية للرملي وغيرها. Jadi banyak sekali syarah dan hasyiah kitab-kitab fikih yang ada di mazhab Syafi'i. Hanya kodifikasi mazhab Syafi'i itu yang paling lengkap dan paling banyak sekali ulama-ulama yang keilmuannya cukup dalam dan membawa estafet ke mazhaban Imam Syafi'i. Wa min kutubil fatawa an-nafi'ah, dan beberapa kitab-kitab fatwa, ini kumpulan-kumpulan fatwa. Fatwa Sultan al-Ulama al-Izzi bin Abdissalam, Izzuddin bin Abdissalam. Wa tafal Imam As-Subki, ya, ini fatwa-fatwa Imam Subki. Wal Hawi lil Fatawi, wal Hawi lil Fatawa للإمام السيوطي والفتاوى الكبرى للإمام ابن حجر
وتاب مخرمة بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى العلماء من العلماء المتأخر لسيد علامة عبد الرحمن المشهور وغيره. Nah ini alhamdulillah yang nulis kitab Bughyatul Mustarsyidin, alhamdulillah saya pernah beberapa kali di rumah beliau ya. Sampai sekarang rumah beliau masih ada, padahal itu sekitar 300 tahun yang lalu. Wa minal kutub allati tukharrija ma yatadawaluhu al-fuqaha min al-hadith at-talkhis al-habir Ibn Hajar al-Asqalani wal Badr al-Munir wal Badrul Munir wa Tuhfatul Muhtaj kilahuma Ibn al-Mulaqqan ya. Ya sebenarnya yang menjadi sumber daripada kitab-kitab fikih itu kan bukan cuma fatwa, bukan cuma kitab-kitab matan fikih, namun juga kitab-kitab hadis. Karena beberapa ulama juga metode menulis fikihnya itu dengan hadis. Makanya menjadi penting beberapa kitab hadis, seperti di sini kitab hadisnya Ibnu Hajar al-Asqalani. Ibnu Hajar al-Asqalani itu yang mempunyai kitab apa kemarin? Fathul Bari yang mensyarahi Bukhari, Sahih Bukhari 12 jilid, dan ini termasuk kitab yang paling banyak dipakai oleh ulama-ulama Ba'alawi. Makanya sangat penting kita mengambil barokah, karena memang Ahlul Bait ahli Ba'alawi ini adalah para orang-orang pilihan insya Allah, sehingga sangat penting bagi kita untuk mengambil barokah dari beliau-beliau. Termasuk guru-guru kita sudah menjadi tradisi kita ini ngaji kepada beliau-beliau. Bahkan Syekhuna, guru kami Syekh Maimun Zubair itu berpesan, kalau bisa kamu harus punya guru dari kalangan habaib. Dalam hal ini tentunya Ba'alawi, karena beliau juga pecinta Ba'alawi. Kalau sampai kamu tidak sempat mempunyai guru yang Ba'alawi, sekurang-kurangnya kamu mempelajari tulisan-tulisan atau kitab-kitab karangan ahli Ba'alawi. Wa min al-kutub al-mu'ayyadah bil adillah ma'amuna qasyati adillatil madhahib nahiyatul matlab fi adillatil madhab. Wah, ini jadi di dalam mazhab Syafi'i ini banyak sekali perbedaan antar ulama ya. Mereka makanya banyak sekali fatwa, pendapat, bahkan beberapa terjadi perdebatan, dialog, selisih pendapat dan lain-lain. Nah, hal ini banyak sekali kitab-kitab yang membahas itu, sehingga sebagai wawasan kita untuk memperluas ilmu fikih sangat penting bagi kita membaca kitab-kitab ini. Di antara adalah Nihayatul Matlab fi Adillatil Madhab ya Imam Haramain. Imam Haramain menulis kitab ini, kalau tidak salah itu 45 jilid ini. Di situ banyak sekali perbedaan-perbedaan pendapat dengan argumentasi yang sangat kuat masing-masing, sehingga menjadikan kita lebih fleksibel dan selalu punya alternatif gitulah. Kita ini selalu diberi alternatif di dalam menjalani fikih atau menjalani perintah Allah, syariat ini. Jadi hikmah yang sangat besar bagi keadaannya para ulama itu berbeda pendapat ya. Imam Haramain ini sangat mualim ya, beliau jenius. Menurut riwayat sebenarnya Imam Haramain itu lebih jenius dibanding muridnya. Siapa muridnya Imam Haramain yang paling terkenal? Ingat nggak? Murid beliau yang paling terkenal Imam Ghazali. Menurut ulama dikatakan bahwa Imam Haramain sebenarnya lebih
tulisan-tulisannya lebih dahsyat dibanding Imam Ghazali. Hanya saja bahasa yang dipakai oleh Imam Haramain ini katanya lebih sulit, tidak familiar untuk orang-orang awam, makanya tidak kemudian menjadi tokoh yang viral di saat itu dan sampai saat ini tidak seperti viralnya Imam Ghazali muridnya. Walhawi al-kabir lil Mawardi, ini punya ayah saya namanya Mawardi. Wal majub bisal muhadzab asy-Syirazi lin Nawawi, kemudian syarah muhadzab Imam Nawawi ini 20 jilid ya. Wa Fathul Aziz bi syarhi Wajiz al-Ghazali. Wah, ini Wajiz ini apa namanya? Karangan Imam Ghazali. Luar biasa juga kitab ini, disarai oleh Imam Rafi'i. Wa Syarhul Minhaj li Taqi As-Subki. Ini Minhajut Talibin ya, disarai oleh Imam Subki. Ini banyak sekali di situ perbedaan pendapat, karena memang makanya kenapa Imam Nawawi disebut Muraji' Madzhab ya, karena dipandang dari tulisan beliau di kitab Minhajut Talibin. Karena di Minhajut Talibin selalu di situ ada penguatan terhadap hukum dan selisih lebih kuatnya hukum, lebih sahihnya, lebih masyhur, lebih zahir, itu selalu di situ perbandingan masing-masing hukum itu dicetuskan, disampaikan, disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Minhajut Talibin. Sampai beliau dijuluki Murajjihul Madhab, yaitu beliau selalu mengidentifikasi mana pendapat-pendapat yang kuat, yang lebih kuat, lebih terkenal, lebih banyak dipakai oleh para ulama di dalam madhab Syafi'i. Ini perlu disebut sebagai Murajjihul Madhab. Wa min al-kutub al-muwaddihah li mufradatil fuqaha fi ibaratihim al-Misbah al-Munir lil Fayyumi. Jadi karena begitu luasnya ilmu fikih ini, karena ilmu semakin meluas maka akan semakin banyak dibutuhkan kosakata baru, istilah-istilah baru, terma-terma baru, sehingga ya karena bahasa itu kan memudahkan orang untuk menyampaikan gagasan, menyampaikan sebuah pemikiran, sehingga ketika pemikiran itu berkembang menjadi luas, tentunya bahasa yang dibutuhkan akan semakin banyak dan muncullah istilah-istilah baru yang begitu banyak di dalam disiplin ilmu fikih. Oleh karena itu kemudian dicetuskanlah beberapa kitab yang menjelaskan tentang istilah-istilah atau terma-terma, terminologi yang ada di dalam ilmu fikih, seperti Al-Misbahul Munir, terus ada lagi Tahrirut Tanbih, ada lagi Daqa'iqul Minhaj. Semuanya dua-duanya ini milik Imam Nawawi. Ya, lagi-lagi Imam Nawawi, makanya Imam Nawawi ini luar biasa. Beliau sekitar abad ke-10 kalau nggak salah ya deh, Imam Nawawi. Apa abad ke-7, ke-8? Pokoknya sekitar itulah, abad ke-9 atau 8 gitu. Wa nadmu al-musta'adzab fi had al-fadl al-muhadzab Ibn al-Battal ar-Rukabi wa ghairiha. Sampai ada kitab yang menjelaskan istilah-istilah yang ada di kitab Muhadzab. Amin kutu terjemah luka. Kemudian ada kitab-kitab biografi para ahli fikih, seperti kitab Tabaqatus Syafi'iyah Ibn Asim al-Ibadi, punya Ibn Asim. Tabaqatus Syafi'iyah al-Kubra, punya Imam Tajuddin Subki. Terus Tabaqatus Syafi'iyah punya Imam Isnawi. Terus Tabaqatus Syafi'iyah punya Ibnu Qadhi Syuhbah. Wa min akhiriha
Dan yang terakhir adalah Tuhfatul Bahiyah fi Tabaqati Syafi'iyah, Makhtut li Syarqawi Sahibul Hasyah ala Tahrir wa ghairi. Ini belum dicetak ini ya, yang Tuhfah al-Bahiyah ini masih berbentuk tulisan asli, tulisan tangan. Nah, itu pembahasan yang keempat ya, tentang kitab-kitab penting yang ada di mazhab Syafi'i. Nah, sekarang pembahasan yang kelima. Yamtazu mazhabun Syafi'i min mazaya katsiran nadhkuruha. Nah, kemudian ada keistimewaan-keistimewaan yang ada di dalam mazhab Syafi'i. Yang pertama, i'tina mu'assisi rahimahullah ta'ala bidalil kitaban wa sunnatan atharan hatta dalal ala yadi imam dar al-hijrah Malik bin Anas, dalal ala yadi imam sunnah al-imam Ahmad bin Hanbal, وتبعه على ذلك أئمة المذهب حتى صار منهم كبار الحفاظ كالبيهقي وابن حجر العسقلاني، وقام بخدمة المذهب بالأدلة النصية غاية الخدمة، بل حفاظ الشافعية من حيث العدد قرابة شطر حفاظ الأمة. Nah, jadi Imam Syafi'i ini, beliau ini sangat memperhatikan dalil-dalil baik Quran maupun hadis maupun perkataan para sahabat, sehingga metode ini kemudian banyak dipakai oleh imam-imam yang lain. Mereka mengambil toladan gitu ya, mereka mengambil contoh pada Imam Syafi'i, jadi mazhab yang lain, dan hal ini banyak dijadikan tradisi oleh ulama-ulama setelahnya, seperti Ibnu Hajar al-Asqalani ya, kalau yang rada modern lagi seperti Bulughul Maram. Nah, jadi namun anehnya di generasi-generasi sekarang ini justru malah jarang sekali yang memperhatikan dalil dari Quran hadisnya. Kebanyakan kita hanya mempelajari kitab-kitab fikihnya saja. I'tana Mu'assisi rahimahullahu bi asnafil qiyas wa asasil istinbat allati mahara fiha al-imam Abu Hanifah wa ashabuh. Wa kana awwala man sannafa fi ilm usul al-fiqh, thumma kana min ashabihi man wada'a fihi al-maraji' al-kabirah ra'isah kal-imamin al-Juwayni Al-Ghazali wa ghairiha. Dan Imam Syafi'i ini sangat hati-hati di dalam istinbat ya, sehingga beliau itu sangat piawai di dalam mengaplikasikan sebuah kias. Beliau begitu ketat di dalam memberikan dobit untuk ilatnya dan seterusnya. Yang jelas metodologi di dalam istinbat menggali sebuah hukum Imam Syafi'i ini sangat ketat dan sangat menunjukkan betapa beliau ini orang yang sangat jenius, cerdas gitu. Sehingga hal ini menjadikan cenderung lebih laku di pasaran gitu istilahnya mazhab beliau itu, sehingga banyak yang mengikuti mazhab beliau. Qaulu mazhabihi wasatan baina ahli rai wa ahli hadis. Kemudian keistimewaan lagi mazhab beliau adalah moderat. Beliau mazhabnya itu tengah-tengah antara ahli tafsir dan ahli hadis, atau biasa disebut ahli rai, ahli berpendapat. Jadi bukan cuma mengandalkan hasil riset saja, analisa saja, atau pola pikir yang muncul dari diri sendiri saja, namun juga sangat memperhatikan kepada dalil-dalil yang ada di hadis-hadis Rasul. Terus yang keempat, kathratul mujtahidin minal ulama alladhi khadamul mazhab wa nasharuhu fi kulli makan. Banyaknya ulama yang mengikuti beliau ya. Jadi banyak sekali mujtahid yang mengadakan penelitian dan mengkodifikasi mazhab beliau dimanapun
tempatnya sehingga cenderung menjadi banyak pengikutnya. Al-Izzi Abdussalam seperti Izzuddin bin Abdussalam, terus Ibnu Daqiq Al-Aid, Taqiyuddin As-Subki, Imam Suyuti wa ghairuhum. Ini banyak sekali ulama-ulama setelahnya yang kemudian melakukan penelitian ijtihad baru. Yang kelima, kathratul kutub allati allafaha al-ulama fi tahqiqil madhhab wa tadlilihi wa taysirihi litulab fi kulli qarnin abra al-usur. Terus banyaknya kodifikasi dan penulisan kitab-kitab ngarang gitu ya. Banyak sekali musonef-musonef yang kemudian ngarang kitab dan juga mentahqiq kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama yang dulu oleh generasi-generasi berikutnya, kemudian ditulis ulang, dicetak dan disebarluaskan sepanjang zaman dari generasi ke generasi, sehingga mazhab Syafi'i ini kemudian menjadi langgeng dan lebih luas gitu. Kemudian yang keenam, wafratu atba'ihi fi kulli makanin, wa menyebarnya pengikut Syafi'i di mana-mana. Fahum muntasyirun fil buldan min Indonesia, mereka menyebar di Indonesia, wa Malaysia dan Malaysia, syarqan dari timur, mururan bisyabil qara al-Hindiyah, yaitu melalui India, thumma bilad Faris wal Iraq, kemudian Iran, Irak, wa Syam, Syria, wal Khalij, Khalij itu semenanjung Arab, thumma Hijaz, Hadramaut Yaman, wal Yaman januban dari arah utara, thumma Misr wa ba'du sawahil Afriqiya syarqiyah gharban, kemudian dari sebelah barat yaitu sepanjang daratan utara tadi Yaman januban ya, januban itu selatan ya. Terus yang daratan Afrika Utara itu ya, pokoknya Timur Tengah itu banyak sekali, mayoritas mazhabnya Syafi'i. Kemudian yang ketujuh, kaunul mujaddid alladhi ya'ti ala rasi kulli qarnin madhabu syafi'iyyun ghaliban. Nah ini kebanyakan ulama yang diklaim menjadi mujaddid tiap abad, karena ada hadis bahwa setiap abad itu selalu ada mujaddid, pembaharu di dalam agama. Guru kami Mbah Maimun Zubair juga menulis kitab tentang mujaddid ini, pembaharu agama setiap abadnya. Nah, mayoritas dari para mujaddid ini mazhabnya Syafi'i. Imam Syafi'i mujaddidun, dan bahkan beliau termasuk mujaddid ya, Imam Syafi'i di abad yang kedua. Abdul Abbas bin Suraij mujaddidul qarn ats-tsalits, wa Abu Thayyib mujaddid yang ketiga, abad ketiga itu Abdul Abbas bin Suraij. Terus mujaddid yang keempat Abu Thayyib Sahl As-Sa'luki li Rabi'. Terus mujaddid yang kelima Imam Ghazali, ini juga mazhab Syafi'i. Terus Fakhrur Razi keenam, mazhabnya Syafi'i juga. Terus Imam Nawawi, Imam Nawawi mazhab 7 ya. Imam Nawawi itu abad ke-7, ini mujaddid juga. Terus Isnawi ke-6, ke-8, mazhab Syafi'i juga. Ibnu Hajar Al-Asqalani mazhab ke-9, abad ke-9. Imam Suyuti abad ke-10, ala ikhtilafin wa tafsilin fi dzalik. Ya tentunya ini adalah menurut satu pendapat, karena
Mujaddid ini meskipun memang Allah menciptakan pembaharu Islam di setiap abadnya, namun Allah tidak memberitahukan kepada kita siapa itu mujaddid abad tiap abad. Sehingga ulama hanya berspekulasi, berijtihad. Beliau mengklaim bahwa mujaddid abad ini adalah beliau, mujaddid abad ini adalah beliau. Itu hanya satu pendapat. Namun pendapat itu dikuatkan oleh ulama-ulama yang lain. Mereka menyepakati. Mungkin dipandang dari peran serta serta pengaruh para mujaddid ini di abad tertentu begitu luas, begitu besar, dan sangat punya efek yang besar dalam berkontribusi kepada kelangsungan keberagaman Islam, terutama dalam hal syariat. Wabillahi taufiq wal hidayah, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.